Halo, saya Antoni Rafael Manurung. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab 3 soal yang berhubungan dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi, di soal pertama ini saya akan membacakan. Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat. Bahkan HP yang semula hanya untuk komunikasi, browsing di internet, dan bermain game, sekarang ini dapat dimanfaatkan sebagai remote TV, AC, maupun LCD. Pertanyaannya, mengapa HP dapat digunakan sebagai remote? Nah, jadi karena HP sekarang ini memiliki fitur yang namanya itu teknologi infrared. Mengapa fitur infrared itu dapat membuat HP sebagai remote? Karena fitur infrared itu merupakan wireless atau transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh pengantar listrik yang berada di jangkauan benda yang memiliki fitur infrared juga. Di samping itu, HP juga harus memiliki yang namanya aplikasi untuk mengontrol benda yang akan dikontrol. Nah, jadi dengan adanya infrared yang dibantu dengan aplikasi remote, HP kamu itu bisa mengoperasikan beberapa perangkat elektronik lain di rumah seperti TV, AC maupun LCD. Nah, HP kita ini sekarang juga tidak hanya memanfaatkan teknologi infrared, akan tetapi terdapat teknologi yang bernama Wi-Fi ataupun Bluetooth karena perkembangan zaman jadi semakin simpel untuk mengirim perintah sama seperti remote. Nah, jadi fitur ini tuh pasti akan sangat berguna ketika remote control di rumah hilang atau rusak. Oke, itu dia penjelasan nomor 1. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Siaran radio FM atau frequency modulation lebih banyak didengarkan daripada radio AM amplitude modulation. Mengapa demikian? Dan menemukan perbedaan antara keduanya mulai dari prinsip kerja, ketahanan cuaca, dan kejernihan suaranya. Nah, pertama itu kita bahas mulai dari mengapa radio saat ini lebih banyak menggunakan saluran FM daripada AM. Nah, ini karena radio FM itu menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan gelombang radionya itu lebih tahan terhadap cuaca buruk dibandingkan radio AM. Nah, namun keunggulan dari radio AM ini adalah memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan radio FM. Nah, supaya dapat menjangkau lebih luas, biasanya pemancar radio FM itu harus diletakkan pada tempat yang lebih tinggi. Nah, inilah yang sebabnya kenapa pemancar radionya dibuat sangat tinggi, dan inilah sebabnya mengapa radio FM itu lebih banyak digunakan radio-radio lainnya ketimbang AM. Nah, lalu kita lanjut, apa yang membedakan FM dan AM? Nah, yang menjadi pembeda antara FM dan AM itu adalah modulasinya. AM adalah singkatan dari amplitude modulation yang menggunakan konsep pengubah amplitudo. Nah, yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitudo dari gelombang pembawanya. Nah, amplitudo sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang, atau bisa disebut juga dengan tinggi gelombang. Nah, sedangkan FM itu merupakan singkatan dari frequency modulation yang menggunakan konsep pengubah frekuensi. Nah, yang artinya gelombang suara akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Nah, di samping itu juga kelebihan dari radio AM ini yaitu jangkauan yang lebih luas, jangkauan yang lebih jauh, lalu lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana dan biaya operasinya itu murah. Sedangkan kelebihan dari FM yaitu daya yang dibutuhkan lebih kecil dari radio AM. Nah, lalu suara yang dihasilkan itu lebih jernih sehingga radio-radio lain lebih memilih FM. Nah, lalu bandwidth lebih lebar dibandingkan AM memungkinkan transmisi stereo. Nah, itu saja penjelasan nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir, ke nomor 3. Saya akan membacakan soalnya. Di sini tuh disuruh menjelaskan prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis, dan disuruh menyebutkan ide kita itu tentang penggunaan sinar inframerah yang dapat menggunakan dalam kehidupan di masa yang akan
Nah, pertama itu sensor yang digunakan palang pintu otomatis ini adalah sensor E18D80NK Infrared Proximity Sensor, yang merupakan salah satu jenis sensor yang berfungsi untuk memancarkan medan elektromagnetik dan mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik pada saat objek terdeteksi. Nah, dalam pendeteksian objek ini, sensor ini mempunyai batas minimum itu 3 cm dan batas maksimum itu 80 cm. Nah, lalu sensor ini nantinya akan digunakan sebagai sensor hitung jumlah kendaraan, baca kecepatan kereta, dan buka palang. Lalu sebagai output gerak palangnya itu menggunakan modul motor servo yang terdiri dari sebuah motor, gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol lainnya. Nah, jadi di potensiometer ini memiliki berfungsi yaitu menentukan batas sudut dari putaran servo, yang nantinya servo ini dapat dikontrol atau diprogram dengan sudut antara 0 derajat sampai 180 derajat, dan menggunakan buzzer dan LED sebagai tanda peringatan sebelum palang kereta api menutup. Lalu apa itu buzzer? Buzzer itu merupakan suatu komponen elektronika yang biasanya digunakan untuk indikator atau penanda peringatan. Nah, cara kerja buzzer itu sendiri adalah dengan memanfaatkan sumber getaran listrik menjadi getaran suara. Lalu sedangkan apa itu LED? Sedangkan LED itu adalah salah satu jenis diode yang dapat memancarkan cahaya apabila dialiri sumber listrik dengan tegangan tertentu. Nah, lalu LED ini terbuat dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang digunakan sebagai display. Lalu kita akan membahas penggunaan sinar inframerah yang dapat menguntungkan di kehidupan kita yang akan datang. Nah, sebenarnya penggunaan sinar merah yang sekarang ini sudah cukup sangat maju, tetapi sekarang tergantung penggunaannya. Kalau dari saya yaitu dengan terapi penyembuhan cacar atau terapi penyembuhan kanker yang di masa akan datang akan sangat membantu orang-orang yang terkena penyakit kanker. Nah, oke, itu penjelasan nomor 3. Oke, semuanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya dapat presentasikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.